Ya guys, balik lagi di Raja Wali tahun 6. Kali ini saya mau ke Tasikmalaya, tapi tepatnya di Singapura dulu sih. Mau ada kegiatan apa? Bakti sosial. Saya pergi dari Garut itu jam 6. Yang ini baru nyampe Salawu jam 6.41. Alhamdulillah nggak ada terjadi sesuatu lah, lancar lah gitu ya, alhamdulillah. Tapi tadi ada 2 titik yang menjadi titik penyekatan atau filter untuk kendaraan-kendaraan yang mudik gitu. Dan perlu kalian ketahui, saya ini kesini nggak apa namanya ya, bukan mudik gitu, tapi ada kegiatan. Dan misalnya nanti malam juga pulang lagi. Kegiatan bakti sosial di Tasik. Ya harus datang sih, kalau nggak datang gimana gitu kan. Itu juga bagian dari kegiatan itu, kalau nggak mungkin nggak datang gitu kan. Jadi ini bukan mudik ya guys, aku juga nggak tahu apa-apa ini, cuma tas aja. Jadi bukan mudik, tapi ada kegiatan. Ya sebenarnya kemarin tuh mau cerita juga sebenarnya waktu tanggal 6 malam saya pulang dari Bandung ke Garut. Nah, itu baru mudik sih sebenarnya. Cuman ya nggak ada penyekatan. Ada sih titiknya, cuman lancar gitu. Saya sengaja lewat jalur utama gitu, mau lihat di mana aja gitu titik-titik penyekatan ataupun titik-titik filter gitu. Dan alhamdulillah nggak ada gitu. Yang pertama di daerah Ciwiru itu ada yang di dekat bundarannya. Tapi itu untuk memfilter kendaraan-kendaraan yang masuk ke Bandung. Jadi dari luar Bandung masuk ke Bandung. Saya kan nggak ada ya, dari Bandung ke Garut tuh nggak ada dari situ. Terus berjalan, dan sebenarnya ada lagi sih di daerah apa ya namanya, Nagreg kalau nggak salah. Ada sih titiknya gitu, titik penyekatannya. Nah itu nggak tahu sih kalau arah Bandung Garut atau Garut keluar tuh nggak tahu. Soalnya waktu kemarin itu emang nggak ada operasi. Ada sih itunya apa bentuk, cuman nggak ada operasinya. Jadi alhamdulillah aman. Kemudian ada lagi titik di Kadungora. Ya, pertigaan Kadungora itu ada, dan itu masih ada ya yang masih lengkap gitu. Tapi nggak ada operasinya, udah bubar gitu, udah sepi. Nah, alhamdulillah lancar lagi tuh, lancar lagi. Kemudian di daerah Tarogong biasanya harusnya ada sih biasanya. Cuman kemarin tuh pas masuk ke Tarogong, di benar Tarogong itu polisinya lagi rapat, kayaknya baru beres kegiatan. Ya, jadi alhamdulillah kemarin itu ya aman gitu. Nah sekarang pun sampai titik ini ya aman, alhamdulillah aman gitu. Walaupun tadi sebenarnya ada daerah Cilawu, Polsek Cilawu tuh daerah mana ya namanya ya? Pokoknya yang ada apa sih namanya, yang jalannya itu ada 2 gitu. Nah itu penyekatannya di situ. Tapi itu dari arah Tasik ke Garut gitu. Nah untuk Garut ke Tasik ini belum ada. Mungkin di depan kayaknya. Cuma tadi titik penyekatannya ada 2 sih sebenarnya. Di daerah mana ya namanya? Lupa lagi sih. Tapi yang satu lagi itu belum beroperasi. Belum beroperasi. Nah kalau yang satunya lagi yang ada 2 jalur itu yang dari pertama disebutin itu ada operasinya, udah mulai. Padahal baru jam setengah 7 gitu. Nah sebenarnya yang saya ingin obrolkan adalah
kita ini bukan hanya gambarannya ya, bukan hanya budak di negeri sendiri gitu, tapi juga musuh di negeri sendiri. Gimana? Saya nggak ini ya, apa namanya? Saya merasa apa ya, risih aja gitu. Ketika memang kita satu Indonesia gitu ya, bahkan satu suku gitu, misalnya dari Garut ke Tasik gitu, sekat gitu, sampai dipulangkan lah, sampai kota lah, yang dari luar kota lah masuk ke dalam kota itu karena di PHK dan lain-lain lah. Di sananya nggak ada apa ya, nggak ada tempat tinggal, nggak ada buat sehari-hari. Yang namanya PHK kan nggak punya pekerjaan kan? Itu pengangguran. Jangan menambah masalah lain gitu. Nah, kita sebagai warga Indonesia sendiri, bahkan satu suku sendiri itu diusiran gitu, diusiran, punya KTP daerahnya diusir. Tapi seperti yang telah kita ketahui dan booming gitu, TKA seenaknya masuk ke Indonesia itu mudah sekali gitu. Kayak gimana ya, kayak aduh ya, kalian bisa menilai sendirilah. Kemudian di Solo, Pak Gibran ini melarang warganya mudik, tapi menerima wisatawan. Hanya di Indonesia guys, hanya di Indonesia. Ya, itu kata saya juga, kita ini bukan hanya budak di negeri sendiri, tapi juga musuh di negeri sendiri. Aduh. Tapi yang saya kritisi ini ada kebijakannya ya, kebijakan yang dilarang mudik. Ya mau gimana lah, kalau misalnya di kotanya itu, misalnya kan kita perantau, di rantauannya itu ya udah nggak ada tempat tinggal, nggak ada pekerjaan. Nah pokoknya ya gimana ya, sebenarnya ini mau dari, ini tanggal berapa ya, ini tanggal 8 jam 6. Ini catatannya kan, ini tanggal 8 hari Sabtu bulan Mei. Saya melakukan perjalanan, ini bukan untuk mudik, tapi untuk kegiatan bakti sosial di salah satu kampus sosial di Tasik. Ini bukan mudik ya guys. Nah, tadi itu yang pengen saya bicarakan, itu kebijakan yang memang blunder lah, yang nggak kita pahami. Warga sendiri, saya sendiri di-cut sampai diusir, tapi warga asing itu ditampung. Dan memang yang dimiriskan itu, saya pernah bukan pernah, tapi saya merasakan lah kesedihan atau duka kita ketika memang tahun kemarin Lebaran orang tuanya dianya nggak bisa hadir, nggak bisa pulang, nggak bisa ketemu orang tuanya. Ketika tahun ini ya gimana ya, ini sempat merinding loh. Saya masih ngerasain kesedihannya gitu, sedih banget sih. Ketika tahun sekarang nggak bisa mudik, dan orang tuanya udah bisa aja, udah nggak bisa mudik, orang tuanya udah nggak. Seperti itu guys. Jadi memang kebijakannya ini tolong diperhatikan lagi dah, dievaluasi gitu. Ada apa ini sampai aneh, kita bermudik itu gak bisa, tapi berwisata itu bisa. Aneh gitu. Ya kita tahu lah ya, yang di DPR itu ya orang berpendidikan semua, sarjana, ada yang magister, ada yang profesor. Tapi masa gitu ya membuat kebijakan seperti ini gitu. Kalau misalnya emang berwisata boleh, ya udah, mudik juga boleh aja gitu. Ya kita pulang ke rumah. Kalau misalnya mau di stopin mudik, ya udah stop semuanya. Wisata nggak boleh, datangnya warga asing nggak boleh gitu. Ini kan malah kayak gini gitu. Ini sangat membagongkan sekali sih. Ya kalau menurut saya sih mudik aja lah. Ya cuman tinggal diperhatikan lah, tinggal diperketat lagi mungkin di lingkungannya gitu. Seperti misalnya diperketat lagi prokesnya. Nah, untuk meningkatkan prokes itu ya ditambah lagi personil satgasnya. Ini satgas hampir nggak ada gawe gitu.
hampir nggak ada gawe gitu. Manfaatnya untuk kita ngegawein si Satgas ini gitu. Ya aneh aja lah untuk kebijakan-kebijakan sekarang. Pernikahan warga sipil nggak boleh sih, tapi kalau warga sipil yang plus gitu dihadirin. Aneh. Sampai Habib Rizik diadili sampai sekarang, diadilinya karena cuman pelanggaran prokes, ya emang salah gitu, udah bagi denda kan, udah bayar denda, terus apa gitu. Karena FPI udah dibubarkan, imamnya di penjara, terus aja diadili, ada apa sih ini gitu. Kalau saya pribadi ini sangat meresahkan sekali sih. Kalau bahasa gamers itu membagongkan sekali. Sangat membagongkan sekali. Menyedihkan sih untuk saat ini. Menyedihkan sekali. Alhamdulillah kita sudah sampai di Singapura. Ya katanya mau ketemu temen dulu sih.